Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hikmat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, cinta Al-Quran Allah. Iya, Masya Allah. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program Anak Soleh. Insya Allah, anak soleh-soleha senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya tetap semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Amin ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa di studio, Umi senantiasa ditemani oleh Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Belum ya? Yang mana Kak Habib? Coba. Oh, yang itu ditunjuk Kak Habib. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh, apa kabarnya? Alhamdulillah, cinta Al-Quran Allah. Kurang semangat Umi ya? Oh iya, kurang semangat. Apa kabarnya? Alhamdulillah, cinta Al-Quran Allah. Luar Masya Allah, biasa. luar biasa Kak Habib. Kak Habib apa kabar? Alhamdulillah sehat Umi. Iya, alhamdulillah luar biasa juga. Luar biasa. sehat Jadi ya, kita Kak tidak Habib. bisa tidak kalah semangatnya dengan anak-anak Iya, ya. dengan anak-anak kita belajar banyak pada hari ini ya Kak Betul Habib ya. sekali. Iya. Anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya juga ditemani oleh anak soleh-soleha dari TPQ Al-Muhajirin. Ya, Al-Muhajirun. Ya, Al-Muhajirun ya, anak soleh-soleha. Iya, TPQ Al-Muhajirun, pimpinan dari Bapak Rizal Rahbola. Nah, semangat ya. Iya, pada hari ini Umi akan menjelaskan tentang huruf-huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung, ya. Dan teman-temanmu yang di studio juga akan belajar. Ada yang akan mengaji, ya. Ada yang akan mengaji ya. Ada juga yang akan membacakan hadis. Kemudian ada juga yang akan membawa kultum, ya. Kultum. Nah, sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita memulai satu pekerjaan, kita selalu awali dengan membacakan doa. Ada yang bisa pimpin doa pada hari ini? Ada. Namanya siapa, Nak? Namanya siapa? Namanya siapa, Nak? Naila. Oh iya, Naila. Iya, silakan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما warzuqni fahman sadaqallahul azim. Iya. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pada hari ini seperti yang Umi sampaikan tadi, Umi akan menjelaskan tentang bagaimana huruf hijaiyah yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Ada yang tahu? Anak-anak soleh-soleh yang di studio ada yang tahu bagaimana huruf yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung? Kak Habib barangkali bisa? Tahu? Belum tahu. Belum tahu ya? Anak soleh-soleh di rumah juga belum tahu ya? Umi akan jelaskan ya. Jadi huruf hijaiyah itu dia terbagi, ada yang bilang 28, ada yang bilang 30. Semuanya itu benar. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28 dan juga ada 30 huruf. Karena 30 huruf, kenapa dibilang 30 huruf? Karena hamzah dengan lam alif itu sudah masuk ya. Nah sekarang Umi akan menjelaskan bagaimana huruf hijaiyah itu yang tidak bisa disambung ya. Yang tidak bisa disambung dulu ya. Itu ada 6 huruf ya. Ada 6 huruf, siapa yang bisa? Yang sudah bisa baca Al-Quran pasti tahu itu. Huruf yang tidak bisa disambung ada 6 huruf ya. Umi tulis di sini ya. Huruf yang tidak bisa atau tidak boleh disambung setelah huruf selanjutnya. Tidak boleh disambung. Itu saja ya. Ya. Huruf apa saja? Yang pertama adalah huruf alif. Ya, huruf alif. Coba diingat-ingat, huruf alif bisa disambung atau tidak ya? Coba ingat. Bisa tidak? Bisa Kak Habib ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa Iya. Kak Habib? Kalau tersambung berarti jadi panjang. Iya. Jadi panjang. Jadi iya. Kita coba ya. Jadi Iya. kalau huruf alif, Umi akan coba sambung dengan huruf H. Kita lihat ya. Huruf alif, Umi akan sambung dengan huruf H. Jadi begini dia. Ini huruf alif Kak Habib. Ini huruf H. Bacanya jadi apa ya? Jadi baca apa dia? Anak soleh-soleh yang ada di rumah bisa baca ini. Huruf alifnya Umi sudah sambung dengan huruf H. Bacanya jadi apa ya? Coba kita baca sama-sama. Jadi huruf apa dia? Jadi huruf apa dia Kak Habib? Ah, Iya, huruf alifnya Umi sambung dengan huruf H. oke. Sementara pelajaran kita pada hari ini, Umi mulai dulu dengan huruf yang tidak boleh disambung. Nah, huruf yang tidak boleh disambung itu berarti tidak boleh kasih sambung dengan huruf setelahnya atau huruf selanjutnya. Nah, ini huruf alifnya ketika Umi sambung dengan huruf H, dia sudah jadi berubah. Jadi mirip huruf lam. Ah, betul. Jadi kalau disambung berarti dia jadi bacanya jadi Lam. la. Jadi lahmadu. Ya? Tapi kalau Umi, kita coba, kalau Umi tidak sambung. Nah, ini yang benar atau tidak? Mana yang benar? Yang kedua. Yang kedua ya. Jadi ini Umi kasih kali di situ. Sekarang huruf yang tidak boleh disambung yang kedua, huruf apa? Coba diingat-ingat huruf apa? Yang tidak boleh disambung. Huruf apa ya? Anak soleh-soleh yang ada di rumah tahu? Huruf yang tidak bisa disambung. Huruf, Umi bantu ya. Huruf apa ini?
Dal. Huruf dal, ya. Huruf dal bisa ya? Coba dikasih contoh di huruf di yang bisa disambung dengan yang tidak bisa disambung. Contoh ya, huruf dalnya Umi sambung dengan huruf lain. Umi sambung dengan huruf nun, contoh. Hurufnya tidak bisa disambung ini ya. Kemudian Umi sambung dengan huruf nun. Bacanya jadi apa itu ya? Jadi baca apa Kak Habib? Sama, jadi terlihat seperti lam. Terlihat seperti lam dan juga terlihat seperti H ya. Bentuknya seperti H. Mau bilang H bukan, mau bilang ba bukan, mau bilang juga lam juga bukan. Jadi ini juga salah. Nah, ini berarti jadi huruf yang kedua adalah huruf dal. Yang ketiga huruf apa? Huruf apa? Yang kembarannya itu? Za, ya, za. Oke, huruf za. Nah, huruf za sama ya. Tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya. Karena ketika Umi sambung lagi dengan huruf setelahnya, maka dia akan berubah menjadi huruf, mau bilang huruf na, bukan. Mau bilang huruf apa lagi ya? Huruf apa yang ada titik satu di atas? Za. Za ya? Ya. Nah, tidak boleh lagi disambung. Ya, jadi Umi akan sebutkan saja semua ya. Huruf zal, kemudian huruf apa lagi? Huruf ro. Ya, ro, ya, huruf ro, huruf ro, huruf ro, kemudian huruf apa lagi? Huruf zai, ya, kemudian huruf apa lagi? Yang tidak bisa disambung, nak? 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. Huruf apa? Anak soleh-soleha yang di rumah mungkin bisa tahu huruf yang satu lagi yang tidak boleh disambung. Huruf apa? Huruf apa? Huruf apa ini ya? Ya, wa. Ini da, za, ro, za, wa. Ya. Jadi huruf yang tidak bisa disambung atau yang tidak boleh disambung itu tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya, itu ada 6 huruf. Coba kita sebutkan. Ada alif, ada zal. Oh, melihat di papan. Ada alif, ada zal, ada dal, ada ro, ada za atau zai, kemudian ada huruf wa atau waw ya. Setelah huruf ini yang selain dari huruf yang 6 huruf ini semuanya bisa disambung ke Habib ya. Coba Umi mau tanya. Huruf yang selain dari 6 huruf ini yang bisa disambung huruf apa saja? Huruf apa saja? Selain dari huruf ini. Tadi Umi jelaskan huruf hijaiyah ada berapa? Anak soleh-soleh yang ada di rumah, ada berapa huruf hijaiyah tadi Umi jelaskan? Berapa sayang? 30. Ya, ada yang bilang 30, ada yang bilang 28, ada yang bilang 29. Semuanya benar, ya. Nah, huruf yang tidak boleh disambung itu ada 6. Ada alif, ada dal, ada zal, ada ro, ada zai, dan ada waw. Selain dari 6 huruf tadi, semuanya bisa disambung ya. Nah, huruf apa saja yang bisa disambung? Banyak. Banyak. Coba apa Kak Habib? Batasa, ja, ha, kho, Iya. sa, sya, so, do, Iya. to, zo, dan lain-lain. Coba sekarang kita
bahas huruf yang bisa atau yang boleh, huruf yang boleh disambung. Nah, huruf apa saja? Ya, huruf na, huruf ba, huruf ta, huruf za bisa ya? Huruf za bisa tidak? Oh, tidak bisa. Apa lagi? Contoh ya. Coba siapa yang bisa berikan contoh dalam ayat huruf yang bisa disambung? Coba dibuka Al-Quran. Di surah apa? Coba dicari. Di Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ada tidak surah Al-Fatihah? Coba dilihat. Huruf yang bisa disambung. Coba kasih contoh sama Umi. Di ayat keberapa surah Al-Fatihah? Huruf yang bisa disambung. Nah, anak soleh-soleha yang ada di rumah juga coba buka Al-Quran. Coba bantu teman-temanmu yang ada di studio. Di ayat mana huruf yang bisa atau yang boleh disambung dengan huruf setelahnya? Huruf apa? Alhamdulillahirabbil alamin. A. Jadi huruf A. Huruf lam bisa tidak disambung? Bisa ya? Atau boleh? Huruf aja tidak boleh, ya. Alhamdu. Ya, ada tidak huruf H? Ini ya. Jadi huruf H. Umi tulis ya. Jadi ini A, ini alif tidak bisa disambung ya, sayang. Sekarang lam. Alhamdu. Nah, sekarang huruf dalnya tidak bisa disambung. Ya. Huruf lam bisa disambung, ya. Huruf H bisa disambung, huruf mim bisa disambung. Ya. Apalagi Kak Habib? Mungkin Kak Habib bisa kasih contoh huruf apa lagi yang bisa disambung selain surah yang di Al-Fatihah. Mungkin di surat lain. Huruf ta. Huruf ta. Di surah Al-Lahab. Al-Lahab. Iya. Tabbat syada, ya. Nah, coba di surah Al-Lahab huruf apa yang tidak bisa disambung di situ? Tabbat syada abi lahabi wa tab. Huruf apa sayang? Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga. Coba lihat di Al-Quran huruf apa yang tidak bisa disambung atau tidak boleh disambung dan boleh disambung. Di surah Al-Lahab. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Coba lihat sayang. Surah Al-Lahab, ya. Ada di surah Al-Lahab. Mana saya? Coba buka. Nah, mana? Ini ya. Coba. Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga coba dibuka surah Al-Lahab. Ayat 1. Huruf apa yang tidak bisa disambung atau yang boleh disambung? Tabbat syada. Huruf apa? Dal. Huruf apa Kak Habib? Huruf dal. Huruf dal. Ada tidak di situ? Ada ya? Tabbat syada. Nah, tabbat syada, ya. Ini huruf tabbat syada. Ini ya. Jadi anak soleh-soleha bisa lihat di Al-Quran. Jadi huruf yang boleh disambung pada surah Al-Lahab itu
itu ada yang tidak boleh disambung cuma huruf da. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjut lagi untuk penjelasannya. Kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Kembali lagi di anak soleh, cerdas, mulia. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Umi sudah menjelaskan bagaimana huruf yang tidak boleh disambung dan boleh disambung ya. Tadi ada 6 huruf yang boleh disambung, yaitu huruf alif, kemudian ada huruf dal, ada huruf zal, ada huruf ro, ada huruf zai dan huruf wow. Selain dari 6 huruf itu semuanya bisa disambung. Nah, di studio sudah ada teman-temanmu, ada salah satu temanmu yang akan membacakan surah. Nanti kita lihat di surah itu huruf apa saja yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Ada yang akan bacakan surah? Surah apa sayang? Iya, Abasa namanya. Aus dan basmalah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaqna fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tazkirah faman syaa zakarah fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah. Sadaqallahul azim. Iya, sadaqallahul azim. Tadi yang dibacakan atau yang dilafazkan adalah surah Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 15. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, coba kita lihat. Semua melihat di Al-Quran, huruf apa yang tidak boleh disambung dan huruf apa yang boleh disambung setelah huruf yang tadi. Coba, huruf apa? Huruf yang tidak boleh disambung dulu. Dari ayat 1. Abasa wa tawalla. Ayat 1 huruf apa? Huruf waw. Ada huruf A tidak di situ? Di ayat 1 tidak ada ya. Jadi selain dari huruf itu boleh disambung ya. Ketika anak soleh-soleha akan mau menulis ya, tahsinul kitabah atau menulis huruf-huruf hijaiyah itu harus dikenal mana yang boleh disambung dan mana yang tidak boleh disambung. Ayat 1, abasa wa tawalla. Jadi huruf apa yang tidak boleh disambung? Huruf waw. Ayat kedua, anja'ahul a'ma. Huruf apa sayang? Ada berapa huruf? Ada berapa huruf Kak Habib? Di ayat kedua. Alif, anja'ahu, ha. Ha bisa disambung. Huruf H boleh disambung tidak dengan huruf setelahnya? Tidak ya? Tidak boleh. Tidak boleh Kak Habib. Ya, huruf H. Jadi cuma satu huruf ya. Ayat ketiga.
Huruf apa yang boleh disambung dan tidak boleh disambung? Dengan apa? Anak soleh-soleh yang di rumah juga coba dilihat. Ayat ketiga surah An-Abasa. Huruf apa yang boleh disambung dan huruf apa yang tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya? Huruf apa sayang? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mana sayang? Ayat ketiga. Ayat ketiga Kak Habib, huruf apa? Yang tidak boleh disambung huruf waw dan huruf ro. Wa ma yudri. Ada satu lagi Kak Habib. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Za. Anak soleh-soleh di rumah huruf apa lagi? Za. Wa ma jadi waw, kemudian ma bisa disambung. Yudri. Dal bisa disambung tidak ya? Tidak. Tidak bisa, jadi sudah 3. Wa ma, wa, Dal. kemudian huruf dal, Ro. ro, Sama za. za, ya. Di ayat ketiga surah Abasa ada 4 huruf yang tidak boleh disambung. Selain dari itu boleh disambung, ya. Ya anak soleh-soleh yang ada di rumah juga. Sekarang ayat berikut yang boleh disambung. Yang tidak boleh disambung dulu. Kalau mencari yang tidak boleh yang disambung gampang sekali. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Huruf apa? Huruf alif. Kemudian huruf apa Kak Habib? Huruf waw. Waw. Za. Zal. Huruf Kemudian ro. huruf ro. Apalagi anak soleh-soleh di rumah juga mencari ya. Huruf apa yang tidak boleh disambung di surah Abasa ayat keempat? Zai ada? Zai ada Kak Habib? Zai tidak ada. Tidak ada, cuma zal ya. Huruf zal. Ayat kelima lanjut. Ayat kelima. Ayat kelima sayang. Amma manistagna. Ada berapa huruf? Anak soleh-soleh yang ada di rumah. Huruf yang boleh disambung setelahnya. Dan huruf yang tidak boleh disambung setelahnya. Setelah huruf selanjutnya. Jadi cuma 1 huruf di ayat kelima. Nah, anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah belajar bersama-sama, sudah tahu huruf yang boleh disambung dan yang tidak boleh disambung, maka mulai sekarang hati-hati dalam membaca Al-Quran. Begitu juga ketika menulis, ingat-ingat, oh berarti Umi bilang huruf yang tidak boleh disambung ini ada 6 huruf. Jadi ketika anak soleh-soleha mau menulis huruf Arab, ya Kak Habib ya, sudah tahu, oh alif tidak boleh mau sambung. Kemudian, oh huruf dal tidak boleh mau sambung. Karena ketika huruf yang tidak boleh disambung, kita tulis bersambung, maka akan apa? Akan lain artinya, akan lain dia punya bacaan ya. Huruf tadi Umi sudah tes tadi huruf alif ya. Huruf alif Umi sambung dengan huruf H. Akhirnya huruf alif sudah jadi apa? Sudah jadi huruf apa? Sudah jadi huruf lam. Jadi berarti tidak boleh disambung. Kemudian huruf dal. Ketika Umi sambung dengan huruf nun, maka dia bentuknya sudah jadi huruf, tidak tahu mau bilang huruf H atau mau bilang huruf apa ini? Huruf dal tidak juga, huruf H tidak juga. Jadi tidak jelas, ya. Kemudian huruf zal, kemudian huruf ro, huruf zai dan huruf wow. Ya. Jadi ketika anak soleh-soleha sudah tahu huruf-huruf yang tidak boleh disambung dan boleh disambung, maka hati-hati dalam membaca Al-Quran. Dan hati-hati juga dalam apa? Menulis, atau namanya tahsinul kitabah. Menulis dengan huruf apa? Huruf hijaiyah, ya.
Jadi begitu Kak Habib. Ya. Kalau so tahu Kak Habib jangan coba-coba sambung huruf alif dengan huruf yang lain. Iya. Ya, akan berubah apa? Bacaannya. Bentuknya, bacaannya, artinya, ya. Begitu ya anak soleh-soleha yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Jadi karena sudah tahu huruf yang boleh disambung dengan huruf setelahnya, dengan huruf yang tidak boleh disambung dengan huruf setelahnya, maka tidak boleh lagi atau hati-hati dalam membaca Al-Quran. Coba kita ulang lagi. Kita ulang lagi 3 ayat saja atau 4 ayat dalam surah Abasa dengan baik. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Iya, jadi sudah tahu huruf yang tidak boleh disambung dan boleh disambung. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tadi kita sudah belajar tentang huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh disambung. Sekarang di studio temanmu akan membacakan hadis, ya. Hadis. Siapa yang akan membacakan hadis pada hari ini? Namanya siapa? Al-Qurannya ditutup, nak. Namanya siapa sayang? Wais. Oh, Wais. Coba. Hadis apa, nak? Marah. Oh, hadis marah. Kita akan dengar hadis marah hari ini, Kak Abi. Siap. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. La taqdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Iya, la taqdab walakal jannah. Jangan marah-marah, maka bagimu surga. Coba kita ulang satu kali lagi. La taqdab walakal jannah. Lagi, satu kali lagi. La taqdab. Iya, anak soleh-soleh yang di rumah juga ikut ya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah-marah, maka bagimu surga. Itu Kak Habib. Kalau suka marah-marah tidak masuk surga, Kak Habib. Berarti lawannya kalau marah-marah nanti neraka ya? Iya, begitu kira-kira. Jadi kalau mau suka marah-marah tidak mau masuk surga. Karena dalam Islam marah itu sangat dilarang. Karena apa? Bisa merugikan apa? Diri sendiri dan juga orang lain, ya. Marah itu termasuk godaan yang datangnya dari siapa? Dari setan. Jadi kalau orang suka marah itu kan habis sobat teman yang siapa dia? Dengan setan. Dengan setan, ya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 200 Allah menyampaikan bahwa wa imma la yanzagonnaka minasyaiton, ya. Jadi orang yang suka marah itu berarti dia dekat dengan setan, ya. Maka Allah bilang ketika ketika setan datang menggodamu, maka apa, Habib? Allah bilang maka berlindunglah kepada siapa, Habib? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita marah-marah itu memohon kepada Allah, ya Allah. Bagaimana memohon sama Allah, Habib? Kalau orang sedang marah, la taqdab walakal jannah, berarti kalau marah-marah tidak masuk surga. Bisa juga dengan mengucapkan a'udzubillahi Oh iya, minasyaitonirrajim. betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi ya? La taqdab walakal jannah. Kita ulang lagi. La taqdab. Lagi. Janganlah. Iya, janganlah marah-marah, maka bagimu
surga. Jadi anak soleh-soleha yang di rumah, kalau sudah tahu la takdob walakal jannah, maka jangan suka apa? Suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah sama timama dan tipapa di sini. Kalau timama dan tipapa mau suruh, biasanya ada yang suka marah-marah ke Habib ya? Ya, sering. Sering di Kak Habib. Kak Habib dapat lihat contoh banyak sekali berarti ya? Ya. Gimana kira-kira Kak Habib? Contohnya bagaimana? Kalau orang tua suruh beli, misalnya timama Oh suruh iya, paling banyak itu. Baru semua ambil langkah tegap. Timama ini langkah tegap begitu kan? Timama ini langsung berjalan, ya? Berarti itu namanya tidak ikhlas sih? Betul. Suka marah-marah. Timama mau suruh baru kalau mau minta uang, laju sekali juara 1 itu ada berjalan berarti sesuai pengalaman ya. Tapi insya Allah anak soleh-soleha yang ada baik ada di studio maupun yang ada di rumah setelah mengetahui hadis tadi tidak suka marah-marah lagi. La takdob walakal jannah. Kita ulang lagi. La takdob walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Coba Umi mau tes satu-satu orang. Siapa yang sudah hafal hadis tadi? Coba dari sini. Dari sini dulu. La takdob walakal jannah. Coba. takdob lazah Walakal jannah. Ulang. La takdob wa la takdob walakal zanah jannah. Nanti dihafal sayang ya. Berikut. la takdob walakal jannah Iya, pintar. Berikut. la takdob walakal jannah Iya, berikut. la La takdob walakal jannah Iya, berikut. la Tak la takdob. la takdob walakal Iya, jannah berikut. la Tak la takdob. la takdob walakal jannah Iya, Kak Habib. La takdob walakal jannah. Iya, la takdob walakal jannah. Janganlah marah-marah atau janganlah suka marah, maka bagimu surga. Tadi Umi sudah sampaikan orang yang suka marah itu berarti lagi di apa dia, Habib? Lagi diganggu siapa? Syaitan. Lagi diganggu setan. Berarti orang yang suka marah itu ada baku tambah dengan siapa Kak Habib? Syaitan. Dengan setan. Jadi setelah sudah diketahui atau sudah tahu hadis tadi, maka jangan suka marah-marah bagi yang pemarah, ya. Jangan suka marah-marah lagi kalau timah mau suruh, ya. Pokoknya kalau timah mau suruh, contoh, pilih kamari dulu. Apa gula ti mama? Oh iya mama, insya Allah saya mau pergi, ya. Jadi begitu ya, tidak boleh langsung marah ti mama ini kuat basuruh, ya. Jadi tidak seperti itu ya. Tidak mau masuk surga orang yang suka marah, ya. Ya. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Nanti kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh. Ya, kembali lagi di anak soleh. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Setelah tadi kita belajar tentang la takdob walakal jannah, janganlah marah-marah maka bagimu surga. Nah, pada hari ini juga ada temanmu yang ada di studio akan membawakan kultum, ya. Judulnya Sabar dan Ikhlas adalah, ya silakan maju saja nanti.
Nak. Pohon jati tumbuh subur, Cakep. berbuah lebat di ujung dahan. Cakep. Mari kita jadi anak soleh, soleha. Cakep. Sabar dan ikhlas jadi pegangan. Sambut syukur, alhamdulillah. Tolong dijawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan mulia. Sahabat soleh-soleha di studio dan pemirsa dimanapun berada, tahukah kalian kisah Nabi Ismail alaihissalam? Beliau adalah anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, yakni Ismail kecil. Subhanallah. Tapi lihatlah sikap dan jawaban Nabi Ismail di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abatif al-ma tu'mar. Sataziduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, hai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hikmah untuk kita adalah: 1. Sabar untuk tidak mengeluh saat susah. 2. Ikhlas untuk berbuat baik karena Allah, bukan ingin puji. Sahabat soleh soleha di studio dan pemirsa dimanapun berada, Allah mencintai anak yang sabar dan ikhlas seperti Ismail. Yuk kita latihan mulai hari ini di rumah masing-masing ya. Demikianlah ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya apa, Nak? Sabar dan ikhlas. Yang kokoh. Oh iya, yang kokoh ya. Ya, sabar dan ikhlas, kunci tauhid yang kokoh ya. Iya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dengan kultum tadi? Ya, anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa. Tadi sudah mendengarkan kan kultumnya, judulnya sabar dan ikhlas adalah kunci tauhid yang kokoh. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari kultum tadi? Anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa? Mau diapakan dia oleh ayahnya? Mau disembelih, tetapi dia apa? Dia sabar dan ikhlas, ya. Dia sabar dan ikhlas mau disembelih karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi mau tanya, sabar itu ada batasannya tidak? Ada yang mau bilang, so cukup saya ada sabar.
So cukup saya punya kesabaran Kak Habib ya? So tidak ada sabar saya. Berarti sabar itu ada batasannya Kak Habib? Seharusnya tidak ada. Iya, seharusnya tidak ada ya. Batas kesabaran dari seorang muslim itu adalah apa? Apa Kak Habib? Kalau dia so tidak sabar berarti dia so tidak ada apa ya? Tidak ada iman. Tidak beriman ya. Jadi batas kesabaran itu adalah keimanan ya. Contoh, Umi mau kasih contoh ya. Sabar itu ada 3. 1, sabar dalam ibadah. 2, sabar dalam kemaksiatan. 3, sabar dalam ujian. Paling banyak apa ya, Kak Habib? Sabar dalam apa? Dalam ujian. Ujian apa? P3K? Atau ujian apa Kak Habib? Ujian hidup pasti. Ujian hidup ya. Paling banyak itu yang nomor 3. Tapi paling banyak juga 3-3. Yang pertama, sabar dalam ibadah. Contoh, ketika kita mau ambil wudhu, mau sholat apa kira-kira yang terasa berat sekali? Sholat subuh. Sholat subuh, sholat apa lagi Kak Habib? Sholat tengah malam, tahajud. Masih ya. suka ngantuk, masih ngantuk sekali. Tapi karena itu adalah perintah dari Allah, maka kita sabar dan ikhlas melaksanakan sholat tahajud. Biar mengantuk sekali ya Allah, mengantuk sekali. Tapi karena kita ingat itu adalah perintah dari Allah, maka kita sabar. Sabar ya Allah, saya sabar melaksanakan perintahmu ya Allah. Begitu juga mau sholat apa? Sholat 5 waktu ya? Berat tidak? Berat tidak Kak Habib melaksanakan sholat 5 waktu? Berat kalau belum terbiasa. Iya, terasa berat karena belum terbiasa dan tidak ikhlas untuk melaksanakannya. Tapi kalau kita sabar dan ikhlas, maka semuanya akan terasa ringan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Kemaksiatan atau kemaksiatan ya? Kemaksiatan ya. Iya. Contohnya bagaimana Kak Habib? Banyak godaan untuk berbuat maksiat tapi kita tetap bersabar. Iya. Contoh dari Kak Habib ya. Contoh dari Umi. Contoh kita difitnah, digunjingin, digibahin. Tapi kita tetap sabar dan ikhlas karena batas kesabaran itu adalah keimanan. Jadi orang yang beriman itu dia tidak gampang tergoda dengan godaan setan memarah-marah seperti yang tadi kita sudah belajar la taqdub walakal jannah. Yang ketiga, sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian banyak sekali. Ada yang Allah bilang kalau banyak beribadah Allah akan semua akan jamin hidupnya akan apa Kak Habib? Kalau saya ini sambayang tahajud, sambayang semua, tapi saya hidup begini terus ya Allah. Kira-kira bagaimana itu Kak Habib? Berarti tidak apa? Tidak sabar dan dalam menghadapi ujian. Iya, tidak sabar dalam menghadapi ujian. Jadi Umi ingatkan, sabar dan ikhlas itu jadikan sebagai konsep dalam kehidupan kita. Karena Allah berjanji orang yang sabar dan ikhlas itu yarfa'illah darajat. Allah akan menaikkan darajatnya seluas langit dan bumi ya. Anak soleh-soleha di rumah. Jadi kalau sabar, biar teman jaga ini kamar, dia itu tidak gagap teman dan dia soalnya dia begini. Kita harus apa? Sabar dan ikhlas seperti yang dicontohkan dalam kultum tadi Nabi Ismail. Dia mau disembelih oleh orang tuanya, oleh bapaknya, tapi dia sabar dan ikhlas karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika kita digunjingin orang, ya, atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, hari ini kita tidak punya makanan. Sabar. Insya Allah saya sabar, saya ikhlas. Besok Allah berikan rezeki yang berlimpah berupa makanan yang banyak sekali. Ya, sabar dan ikhlas itu perintah Allah tidak? Perintah Allah?
Iya, seperti yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan apa itu kan? Salat dan sabar itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Baik sabar dalam ibadah, baik sabar dalam ujian, baik sabar dalam kemaksiatan. Kemaksiatan itu jangan bilang saya mau berbuat maksiat jadi saya sabar. Bukan seperti itu ya. Jadi sabar dalam kemaksiatan itu yaitu ketika kita digunjingin orang, ketika kita difitnah, kita sabar. Ada Allah yang mengetahui kita siapa yang sebenarnya ya. Jadi seperti itu ya anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar dan ikhlas adalah kunci tauhid yang kokoh, dan jadikan apa sabar dan ikhlas itu sebagai apa? Sebagai konsep dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak sabar hidupnya apa? Yang tidak sabar dan ikhlas hidupnya bagaimana Kak Habib? Yang selalu kalau tidak sabar dan ikhlas, mau apa-apa selalu dia ini lama sekali. Dia ini selalu menggerutu, selalu marah-marah. Selalu marah-marah. Biasanya hidupnya seperti apa itu Kak Habib? Jadi semrawut Jadi runyam. Iya, jadi runyam, jadi banyak masalah. Jadi masalah cuma satu sudah jadi banyak. Karena dia sifat yang tidak memiliki sifat yang sabar dan ikhlas ya. Seperti itu ya. Jadi anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Insya Allah anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio sudah paham atau sudah tahu apa yang harus kita kerjakan, terlebih-lebih tentang kultum tadi ya, sabar dan ikhlas. Jadi jadikan sabar dan ikhlas itu sebagai konsep dalam kehidupan kita. Insya Allah hidup kita akan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi kita mulai dengan membacakan doa, maka pada hari ini kita juga akan menutupnya dengan doa. Ada yang akan bisa baca doa pada hari ini? Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesailah sudah acara kita pada hari ini. Saya Umi Maryam Sau dan kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh.